Tumbuh kembang anak adalah perjalanan yang sangat seru, dan dari mereka belajar merangkak, bicara, sampai mereka makin pintar setiap harinya. Dan belakangan ini banyak orang tua yang sangat tertarik dengan metode Montessori. Katanya sih metode ini sangat efektif untuk membuat dan mendukung akan perkembangan anak di era sekarang ini. Dan penasaran kan bagaimana cara kerja Montessori dan gimana untuk menerapkannya di rumah? Dan kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Tahukah Anda bahwa cara belajar anak bisa jauh lebih efektif saat mereka merasa bebas, tertarik, dan dipercaya? Inilah filosofi di balik metode Montessori, sebuah pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori, seorang dokter dan pendidik asal Italia. Dalam beberapa dekade terakhir, metode Montessori telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam pendidikan di rumah. Berikut ini 5 contoh kegiatan Montessori yang bisa ayah bunda lakukan. Yang pertama, aktivitas kehidupan sehari-hari. Ajak anak terlibat dalam tugas-tugas sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, atau berkebun. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua, eksplorasi sains dan alam. Ajak anak mengeksplorasi alam dan lingkungan sekitar. Kegiatan seperti mengamati serangga, menanam tanaman, atau mengumpulkan batu dan daun dapat membantu anak memahami konsep sains dan ekosistem. Yang ketiga, kegiatan seni dan kreativitas. Sediakan bahan-bahan seni seperti cat, krayon, kertas, dan tanah liat. Ajak anak untuk berekspresi melalui seni dan kreativitas. Biarkan mereka membuat karya seni yang unik dan mengembangkan imajinasi mereka. Yang keempat, permainan konstruksi dan puzzle. Berikan permainan konstruksi seperti balok bangunan atau puzzle. Kegiatan ini membantu mengembangkan keterampilan motorik, logika, dan pemecahan masalah. Yang kelima, membaca dan menulis. Sediakan buku-buku yang menarik dan sesuai dengan usia anak. Ajak anak membaca bersama dan diskusikan cerita yang mereka baca. Mama dan papa juga bisa menyediakan alat tulis untuk anak berlatih menulis dan menggambar. Metode Montessori bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan yang sukses dan bahagia. Dengan mendukung anak-anak dalam mengeksplorasi dunia di sekitar mereka dan menghargai proses belajar mereka, ayah dan bunda membantu mereka menjadi pembelajar seumur hidup yang penuh rasa ingin tahu dan semangat. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Ineke kembali hadir di program Love Your Child, dan satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, dan menjadikan generasi yang lebih baik. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan topik-topik yang akan kita bahas, atau mungkin Anda ingin membahas topik lain di episode berikutnya, bisa
menghubungi Hotline Care di 0813 1776 2777 atau tulis di kolom komentar. Dan pada topik episode kali ini adalah menerapkan sistem Montessori di rumah. Sistem Montessori. Dan untuk membahas topik ini kita sudah hadir di studio Love Your Child. Narasumber kita seorang psikolog dan praktisi pendidikan, Ibu Helena Valentina MPSI. Halo Ibu Helena. Halo Ibu. Pembahasan kita ini sekarang unik. Saya katakan unik karena mungkin ada pemirsa Hope Channel yang lainnya mereka belum mengetahui akan sistem Montessori. Seperti apa sistem Montessori ini Bu Helena? Iya. Montessori sebenarnya apa sih ya? Itu nama orang. Oh, nama ya, orang. Jadi dari Dr. Maria Montessori, dia seorang Italia dan pada saat dia menjadi seorang psikiater dan kebetulan dia juga seorang insinyur mesin, teknik mesin. Jadi ketika dia menjadi seorang psikiater, dia menemukan bahwa ternyata anak-anak di rumah sakit jiwa yang dia layani adalah anak-anak yang sebetulnya bisa loh dirangsang untuk menjadi normal dalam arti berkembang sebagaimana seharusnya ketika diberikan pembelajaran yang sesuai dan juga diketahui kebutuhannya itu dipenuhi. Jadi maksudnya seperti ini. Anak-anak tuh kan waktu dia datang ke rumah sakit jiwa tempat dia melayani, kok ada satu ruangan di mana ada anak yang merangkak, ada yang makan seperti binatang ya, apa tuh makan langsung dari mulutnya ke piring yang dikasih gitu ya. Jadi tidak ada pendampingan. Terus dia pikir ini kok bisa begini? Ternyata memang di rumahnya orang tuanya semuanya sudah pergi pagi pulang malam. Kerja kan sebagai buruh yang waktu itu memang revolusi industri ya di Eropa, sehingga anak-anak tidak mendapat pendidikan yang tepat sebagaimana mungkin zaman-zaman sebelumnya. Kan zaman-zaman sebelumnya anak diasuh oleh ibu, diajarin gini loh cara makan gitu kan. Ini nggak ada, pagi-pagi ditinggal di rumah, lalu kemudian nanti papa mamanya sudah siap di makanan, nanti sore lagi mereka ketemu lagi. Nah anaknya belajar dari mana dong tentang cara makan? Ya kan, mungkin lihat kucing lewat, oh gitu cara makannya, ditiru. Nah akhirnya setelah makin besar, loh kok seperti aneh ini. Nah itu dikumpulkanlah di satu ruangan di rumah sakit jiwa sehingga Dr. Maria Montessori tergerak untuk mengetahui ada apa ini sebenarnya. Lalu dia coba untuk mengajarkan mereka cara misalnya untuk mandiri dalam makan, gunakan sendok dikasih caranya, diajarin. Bisa loh. Terus diajarin caranya bagaimana menyusun menyusun balok misalnya sesuai dengan apa yang dicontohkan. Bisa loh. Jadi sebenarnya ini masalahnya bukan anak ini kelainan-kelainan. Ini masalahnya adalah anak-anak kurang mendapatkan stimulasi dan bimbingan seperti itu. Dan sampai akhirnya mereka bisa belajar untuk bisa menyiapkan makanan, bisa menyusun kembali setelah makan. Nah itu akhirnya anak-anak jadi normal gitu. Dan akhirnya dibuatlah TK Bambini di sana, dan anak-anak dari keluarga yang memang tidak mampu ya bekerja di pabrik itu bisa ditampung di sana gitu belajar. Nah sistem yang dibuat adalah bagaimana membuat anak-anak tuh bisa terampil dalam kehidupan. Jadi practical life itu cara mengancing, menggunakan resleting, lalu menggunakan ikat pinggang, lalu bagaimana mengikat pita. Nah itu bagian dari practical life kan. Anak-anak tuh kan kehidupannya pasti berhubungan dengan itu ya. Ketika dia pakai baju, dia harus pakai baju yang pakai resleting, dia harus kancingnya seperti apa. Kalau nggak diajarin, bagaimana dia bisa tahu? Ya kan, nggak ada yang dilihat. Nah itu yang dilatih. Jadi bagaimana caranya supaya dia terampil dalam melakukan keterampilan hidup. Makan misalnya, cara menuang dengan air, ya kan, ceret dituangkan supaya nggak tumpah gimana. Nah, seandainya tumpah apa yang harus dilakukan? Udah disiapin, jadi satu nampan itu sudah terdiri dari
apa namanya ceretnya gitu ya, atau apa tekonya gitu, ada gelasnya juga dia harus tuangin gitu kan. Diajarin cara nuangnya gimana, megangnya seperti apa, diajarin seperti itu. Jadi betul-betul detail ini Ibu Maria Montessori. Kemudian nanti ada lagi yang mesti diasah adalah sensorinya, ya kan. Jadi di pojok sensorial, anak-anak itu akan dilatih bagaimana melatih pendengarannya dengan membedakan suara gitu kan. Jadi misalnya ini ada 5 tabung nih, ada 2 set, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Nah, masing-masing tabung itu isinya macam-macam. Jadi bunyinya akan beda. Dia akan mencocokkan ini sama nggak dengan yang ini ya, seperti itu. Terus kemudian bagaimana kain-kain atau mungkin berbagai jenis batuan gitu untuk melatih membedakan tekstur gitu kan. Ya. Jadi dia mungkin ditutup matanya lalu suruh cocokin. Ini kain ini cocoknya sama yang mana ya? Gitu kan. Jadi dia bisa berlatih untuk merangsang merangsang sensori atau panca inderanya. Ya rasa juga begitu. Misalnya nih ada tabung isinya air gula gitu ya. Nah, terus dia disuruh disuruh cicipin gitu. Terus cari yang sama mana gitu kan. Jadi anak belajar pada kemampuannya agar supaya mereka lebih mandiri. Iya, jadi ada 5 area dalam pembelajaran Montessori. Jadi melatih sensorial, melatih matematika, melatih bahasa, dan juga melatih culture atau budaya dan juga science seperti itu. Jadi intinya sebenarnya belajar Montessori adalah melatih anak, sistem pendidikan yang melatih anak untuk belajar sesuai dengan minat dan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Melihat dari pembicaraan kita ini ya, sistem Montessori berarti alat-alatnya harus lengkap ya Bu Helena ya. Nah itu dia sebetulnya memang kalau di sekolah harusnya standar gitu kan. Namun kalau misalnya Bapak Ibu ingin lakukan di rumah, punya waktu untuk mengajar di rumah, kenapa tidak? Kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah untuk melatih mereka. Pada prinsipnya yang penting anak-anak belajar tentang practical life, bagaimana kehidupan praktis. Misalnya latihan nyapu, kalau di lantai ini ada kertas yang kita sobek-sobek, lalu kita ajarin cara nyapunya begini loh, ini pengki, ini sapu, begini ya. Jadi bukan diambur-amburin, diajarin seperti itu. Nah sekarang diamburin lagi, sekarang kamu yang kerjakan. Kan sapunya bisa kita siapkan sendiri. Berarti ya kan? Karena ini kan anak-anaknya kan masih kecil ya Bu Helena, berarti peralatan-peralatannya itu menyesuaikan. Bisa kita siapkan sendiri di rumah. Misalnya kayak gelas. Oke, gelas yang penting sama ya, ukuran sama gitu ya. Terus ya memang kelebihannya di sistem Montessori ini diupayakan agar sesuai dengan aslinya. Artinya kalau memang di rumah biasa menggunakan gelasnya gelas kaca, ya kita ajarin dengan gelas kaca. Tapi kalau di rumah biasa dengan gelas melamin, ya kita juga pakai gelas melamin. Jadi kita benar-benar dalam situasi yang nyata. Semakin menarik ini Bu Helena ya. Kita akan lanjutkan lagi ya. Tetap di Love Your Child pemirsa. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menerapkan sistem Montessori di rumah. Dan masih bersama kami Ibu Helena. Bu Helena, tadi pembahasan sangat menarik. Pembahasan tentang sistem pendidikan Montessori di mana anak dia belajar sesuai dengan minatnya. Dan bakat dan minatnya. Ya, sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Dan jika hal ini diterapkan di rumah, hal apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Tentu saja kita perlu melakukan setting ya kan. Setting rumah. Iya, jadi intinya kan dia di dalam sistem Montessori anak-anak diberi kebebasan untuk memilih mana yang dia mau pelajari, mana yang dia mau pakai untuk dia mainkan kan gitu kan. Jadi kebebasan memilih ini sangat penting untuk membuat dia punya motivasi. Karena kan kadang-kadang begini, saya nggak suka mainan itu, tapi dipaksakan untuk memainkan mainan itu. Maka ya akhirnya dia jadi seperti boring kan gitu kan. Jadi perlu juga untuk memberikan
kesempatan pada anak-anak untuk memilih. Makanya yang disebut mainan di Montessori ini bukan mainan yang tidak ada tujuannya. Semua mainan ada tujuannya. Jadi kita mainannya mungkin alat di rumah dulu deh untuk practical life ya. Kita selalu mulai dengan practical life. Bagaimana caranya supaya dia bisa ambil makanan sendiri. Oh, berarti mungkin makanan dia itu ditaruh di rak yang rendah. Jadi dia bisa ambil sendiri, tidak perlu bilang mama tolong ambilkan, dia bisa ambil sendiri. Lalu setelah makan nanti dia bisa cuci piring, kan tinggi meja cuci piring kan, nah kasih tangga lah di situ. Jadi kasih bangku atau tangga di mana dia bisa berdiri dan dia bisa mencuci piring sendiri. Tentunya awalnya diajarin ya. Jadi dia bisa kerjakan tanpa bantuan. Kemudian juga mungkin kita mau taruh minuman nih supaya gampang diambilnya, supaya dia bisa ambil minum sendiri. Oh, kita mungkin di kulkas tuh ada tempat minumnya, taruh di rak yang di bawah sehingga dia bisa ambil dengan mudah. Jadi atau mungkin kita bisa siapin lemari khusus buat anak-anak, lemarinya mungkin rak-rak kecil saja. Nah, disitulah mungkin mainan dia atau perlengkapan untuk dia bekerja gitu. Terus mungkin untuk latihan dia menyiram pohon, siapkan mungkin ember kecil untuk disiram-siram atau mungkin penyiram ya. Kita bisa bikin kayak botol juga, botol mineral kita bolong-bolongin seret gitu ya. Anak-anak akan senang sekali. Lalu latihan untuk mengelap meja, kita siapin kanebonya. Mungkin jangan besar kan tangannya kecil kan. Mungkin kecil aja gitu. Atau latihan menyapu, coba belikan sapu yang ada biasa tapi kita potong aja. Ujungnya kita bungkus sehingga anak-anak bisa menyapu dengan yang panjangnya kecil seukuran dia gitu, cocok dengan yang dia perlukan. Dan juga kita bisa siapkan rak pakaiannya di kamar pendek, Bu. Jadi jangan disamakan dengan lemari buat orang dewasa ya. Nah, ini kan kita mau mengenalkan sistem pengajar Montessori di mana anak-anak itu terampil untuk bisa mengerjakan sendiri dan bisa memilih kegiatan sesuai dengan minat dan bakat dia. Nah, makanya biar dia latihan untuk ambil sendiri pakaiannya, tidak perlu dibantu oleh orang lain, lalu merapikannya sendiri gitu kan. Kemudian mungkin kalau mau kita ajar juga bagaimana membersihkan sepatu, ya kan? Kita kasih alat-alatnya. Alat-alatnya misalnya kain lap gitu, terus ada semprotan buat membersihkannya gitu kan. Jadi mereka bisa bersih. Bahkan kaca, jendela-jendela itu disuruh anak-anak bersihkan. Iya, kasih semprotannya. Tapi kecil, semua serba kecil. Jadi jangan ada yang besar sehingga dia frustasi ya. Seperti itu. Nah, kemudian sampai ke ruang tamu. Ya ruang tamu kan ruang keluarga ya. Kita nggak bisa ruang tamunya dikit kecil juga meja. Tapi mungkin bisa disiapkan satu meja kecil buat dia sehingga dia merasa bahwa saya ini adalah bagian dari rumah ini gitu. Nah, jadi semuanya pekerjaan rumah tangga yang bisa diselesaikan oleh si kecil, tapi dia menurut minatnya dia mau kerjakan. Apakah kalau seandainya dia mau mengerjakan menyapu dulu atau mau menyetrika, jadi terserah anaknya. Mungkin kalau setrika kita kasih setrika yang buat traveling itu kan nggak terlalu panas ya. Itu buat anak-anak muda usia 4 tahun, 5 tahun bisa kita ajari menggunakan setrika yang kecil tuh. Jadi orang tua tidak terlalu. Nah sekarang ini menyetrika baju. Nah habis setelah menyetrika baju tidak seperti itu ya. Jadi anaknya yang menentukan sendiri apa yang dia mau. Gitu. Tapi memang perlu orang tua mengawasi juga gitu. Jadi misalnya yang elektronik, nah itu mungkin tidak bisa dia kasih kebebasan untuk taruh sembarangan. Jadi itu mungkin kita bisa latih dia pada saat tertentu dan memang di bawah pengawasan. Seperti cuci piring, walaupun yang mengerjakan dia, kita tetap bisa mengawasi. Bahkan dia mengambil makanannya sendiri, tuang sebanyak yang dia mau. Itu semua dilakukan oleh dia gitu. Sehingga dia akan merasa lebih bangga lah ya, bangga untuk mengerjakannya. Bicara tentang pengawasan orang tua ya Bu Helena ya, bagaimana caranya agar supaya tidak terlihat orang tua itu terlalu mengatur? Ya, sebaiknya memang orang tua pada saat anak-anak di rumah, dia juga ikut bekerja gitu kan, dia ikut mengerjakan yang lain tapi di sekitar anak kita, sehingga anak-anak tetap bisa terpantau dan kita pastikan dia sudah tahu cara menggunakannya. Misalnya kalau kita mau mengizinkan dia untuk cuci piring, diajarin dulu beberapa kali sampai kita lihat oh sudah bisa. Baru kita kasih kesempatan buat dia mengerjakannya sendiri.
Kalau seandainya anak-anak ini dia memilih aktivitas yang sepertinya tidak aman, Bu, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Seperti setrika gitu, ya kan? Ya kita bisa bilang bahwa apa tuh namanya, oke, ini kamu bisa pelajari bersama dulu sama saya. Terus kita kasih contoh. Setelah itu sekarang this is your time, ini giliran kamu. Oke, dia juga latihan seperti itu. Nah, sampai dia puas aja kita lihatin, karena nanti akhirnya juga dia setelah dia bisa merasa master, sudah bisa menguasai nih bagaimana teknik untuk setrika, dia akan bosan juga sih. Dia mau cari apa tuh namanya kegiatan lain. Makanya memang salah satu prinsip yang nggak boleh dilupakan dalam prinsip pembelajaran dengan sistem Montessori adalah semua ada tempatnya dan segala sesuatu dan kita menaruh pada tempatnya. Jadi nggak boleh campur aduk. Misalnya ini baju, oke, ini satu tempat buat baju. Ini kaos kaki, ini satu tempat buat kaos kaki. Ini buat kaos dalam, ini kaos dalam. Nggak bisa dicampur aduk begitu, nggak boleh. Oh, ini khusus buat tempat sendok, ini buat tempat piring, ini tempat buat latihan dia untuk tuang-tuang gitu kan. Semua ada tempatnya. Jadi memang sudah melatih keteraturan sejak dini sih. Sangat menarik ini ya Bu Helena ya. Dan kita sudah tiba pada segmen yang ketiga dan kita akan lanjutkan lagi nanti pada segmen yang terakhir. Dan di segmen yang terakhir mungkin nanti Bu Helena akan memberikan tips agar supaya orang tua lebih memahami lagi bisa menerapkan sistem pendidikan Montessori ini di rumah. Baiklah pemirsa, orang tua yang berada di rumah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menerapkan sistem Montessori di rumah. Dan di segmen yang terakhir ini kita akan mendapatkan tips-tips yang bisa agar supaya orang tua di rumah bisa menerapkan sistem Montessori di rumah ya. Mungkin ada tips-tipsnya Bu Helena? Ya, yang paling utama kita tentu saja ingat tadi saya sudah sampaikan bahwa yang harus dikuasai oleh anak-anak adalah practical life, keterampilan hidup. Ya, jadi jangan dulu ajar calistungan, membaca tulis hitung sebelum anak-anak bisa makan sendiri, sebelum anak bisa menuang air ke gelasnya. Itu calistung nanti dulu lah, ya kan? Ini dulu artinya supaya dia merasa bahwa dia ini adalah orang yang diperhitungkan. Ingat, jangan lupa merasa diperhitungkan adalah bagian dari motivasi ya, membentuk motivasi. Jadi anak kita perlu dibuat lingkungan yang aman, ramah anak. Artinya kalaupun dia kepleset dia tidak akan luka, gitu ya kan. Terus pisau-pisau semua yang berbahaya itu harus jauh dari jangkauan dia. Kita boleh kasih dia pisau yang tidak melukai, contohnya pisau plastik atau pisau buat agar-agar tuh, ada kan yang seng gitu ya, yang bentuknya zigzag seperti itu. Nah, itu bisa kita pakai buat mungkin mengiris timun gitu ya, yang mudah. Lalu kemudian juga kita berikan semua pada tempatnya dan segala sesuatu yang ingin diberikan pada anak-anak untuk digunakan, dimainkan, itu harus terpisah-pisah, jangan campur aduk gitu. Intinya semua harus pada tempatnya sehingga dia tahu nih, oh mau cari pensil, oh di sini, mau cari sendok, oh sebelah sini, dan tempatnya tentu saja sudah disesuaikan dengan tinggi mereka. Demikian juga untuk kegiatan misalnya untuk cuci piring, itu penting banget loh. Semua anak-anak yang menjalankan kegiatan dengan metode Montessori itu biasanya jago cuci piring. Mereka senang banget, bahagia karena itu seperti mamanya, seperti orang dewasa. Jadi dikasih tangga-tanggaan untuk ke tempat cuci piringnya gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya untuk kamarnya, itu baju-bajunya juga ditaruh tempat yang pendek gitu, tempat yang mudah terjangkau oleh dia. Nah, selain itu juga kita harus ingat bahwa anak-anak dari usia balita gitu kan, tentu saja dia perlu untuk belajar tentang konsentrasi. Jadi kalau balita usia 4 tahun sudah bisa diajar konsentrasi. Misalnya kita sebutnya silent game, di mana selama 1 menit mereka latihan untuk tenang. Kita setel musik, tenang, nggak kesana kemari. Nah, kalau kita sudah kenalkan silent game bahwa yang panjang itu akan bergerak, kayak merah gitu, yang detik kan bergerak sampai 1 lingkaran. Itu sekalian dia belajar juga tentang makna waktu. Nah, jadi waktu belajar tenang. Nah, ketika dia belajar tenang, dia latihan konsentrasi, kita tanya, apa yang kamu dengar tadi, Nak?
gitu kan. Oh, ada suara AC, apalagi. Sehingga itu membuat dia terlatih untuk fokus pada satu hal yang dia sedang dengarkan atau lihat dan sebagainya. Kemudian juga memang kalau di sistem Montessori itu memang tidak disarankan memberikan hadiah-hadiah gitu. Jadi untuk memotivasi mereka itu bukan dengan hadiah atau dengan permen-permen, stiker-stiker, bukan seperti itu. Kenapa? Karena itu bukanlah reward yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Kalau stiker nggak ada gimana? Dia nggak mau lagi dong mengerjakan sesuatu. Jadi lebih ditekankan untuk membuat mereka termotivasi dengan memberi kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan kemauan mereka gitu. Waktu dia misalnya disuruh potong-potong wortel yang sudah direbus, wah itu konsentrasi kan. Sebenarnya kan tuh latihan motorik halus, kerjasama dari koordinasi mata dan tangan kan itu latihan untuk menulis nantinya. Jadi kita kasih wortelnya, suruh potong-potong, wah senang banget kan, senang sekali. Timun potong-potong gitu. Berapa sih timun? Ya kan, murah kan, tapi itu bisa membuat mereka latihan untuk persiapan menulis gitu, ya kan. Terus latihan untuk membaca dan menghitung dengan cara menghitung mungkin tanaman yang ada di rumah, bunga-bunga yang kita taruh di dalam nampan dan sebagainya, atau menghitung sendok barangkali. Jadi kita bisa gunakan alat-alat yang ada di rumah untuk bisa membuat anak-anak mandiri dan sekaligus juga termotivasi belajar dan terus belajar. Baiklah Bu Helena, terima kasih untuk pembahasannya hari sama-sama. ini ya Bu Helena. Dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang sudah setia sampai akhir segmen di episode kali ini. Dan semoga apa yang telah kita perbincangkan ya Bu Helena ya, tentang sistem pendidikan Montessori ini bisa ayah dan bunda terapkan di dalam rumah sehingga bisa mengembangkan keterampilan yang mandiri, meningkatkan fokus tadi ya Bu Helena, sama sesuai dengan minat dan bakat dari si kecil. Sehingga anak-anak kita akan mendapat pengalaman belajar yang lebih positif. Dan sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya. Cintai anak Anda untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik.